Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Al-Insyirah TV. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Materi kita kali ini adalah materi mengenai i'rab. Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya i'rab. I'rab itu sederhananya bisa kita maknai dengan ilmu yang mempelajari perubahan akhir kalimat karena ada sesuatu hal. Sekali lagi, ilmu yang mempelajari perubahan kalimat atau kata karena ada sesuatu hal. Sesuatu hal itu mungkin karena ada fungsi amil tertentu. Bagaimana sih maksudnya? Kita ambil contoh, misalkan kita sering lihat dalam Al-Quran ada tulisan lafaz Allah, di mana lafaz Allah ini akhirannya adalah ada dhammah. Ada juga pernah kita temui lafaz Allah itu dengan akhiran fathah. Tapi ada juga lafaz Allah yang diakhiri dengan akhiran kasroh. Nah, yang dimaksud i'rab itu adalah ilmu yang mempelajari akhir, tanda akhir dari kata atau kalimat karena ada sesuatu hal. Nah, yang dimaksudnya itu adalah ini dia. Akhir pada kata lafaz Allah ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat dhammah, ada juga yang berharokat kasroh. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu i'rab. Nah, dalam bahasa Arab, i'rab sendiri itu terbagi ke dalam 4 macam. Jadi, yang pertama ada yang namanya tanda i'rab itu tanda rofa'. Yang kedua ada yang namanya tanda i'rab itu nasab. Yang ketiga ada tanda i'rab itu ada yang bilang khufad, ada juga yang bilang jar. Kemudian yang terakhir tanda i'rab itu adalah jazm. Nah, untuk i'rab rafa ini biasanya dikenal dengan nama marfu. Kemudian untuk nasab ini dikenal biasanya mansub. Kemudian untuk jar atau khafad ini dikenal dengan nama majrur. Dan yang terakhir untuk jazm ini dikenal dengan nama majzum. Nah, tanda rofa sendiri sebetulnya banyak, namun umumnya tanda rofa itu sementara saya beritahukan berakhiran dengan dhammah atau bisa juga dengan dhammah tain. Nah, kemudian untuk mansub ini dengan fathah atau bisa juga dengan fathah tain. Kemudian untuk majrur ini diakhiri dengan akhiran kasroh atau bisa juga dengan kasroh tain. Nah, sedangkan untuk majzum ini diakhiri dengan akhiran sukun. Jadi pada dasarnya karena harokat dalam bahasa Arab itu ada 4, maka i'rab pun dibagi ke dalam 4 jenis. Nah, untuk harokat dhammah dikenal dengan nama rofa, nasab itu fathah, kasroh itu khafad atau jar, dan sukun itu mazum atau jazm. Nah, biasanya untuk tanda yang diakhiri dengan harokat dhammah tain, kasroh tain, ataupun fathah tain. Oh, maaf, ini ada yang keliru sedikit. Fathah tain di atas. Ataupun kasroh tain, ini biasanya untuk i'rab yang khusus bicara tentang isim. Karena kan dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari yang namanya isim, fi'il, dan huruf. Nah, khusus untuk dhammatain, fathatain, kasrotain ini khusus untuk isim. Yang walaupun untuk dhammah, kasroh, dan fathah itu juga bisa berlaku buat isim. Namun
Ketika domatain, fathatain, kasratain, maka dia pasti tidak akan masuk ke dalam kategori fi'il. Karena ciri dari fi'il itu tidak diakhiri dengan harokat tanwin. Baik, kita misalkan ambil contoh yang lain. Kita sering juga mendengar dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kitab. Nah, ada yang berakhiran dengan kitabun, ada juga yang berakhiran dengan kitaban, dan ada juga yang berakhiran dengan kitabin. Nah, inilah yang dimaksud dengan tanda-tanda i'rab. Sebetulnya tanda i'rab rofa itu ada banyak, nasab ada banyak, khafat ada banyak, dan khusus jazm ada sukun. Nah, untuk tanda-tanda yang lainnya kita akan pelajari di video selanjutnya. Nanti kita coba pelajari secara bertahap tanda-tanda rofa apa saja, kemudian tanda nasab apa saja, tanda khafat apa saja. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari bagaimana sih caranya meng'irof. Baik, demikian terima kasih untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.